Halo, selamat siang. Selamat datang teman-teman yang udah gabung untuk webinar free trial class. Jadi untuk webinar kali ini kita akan bahas tentang dua topik, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang topik topik 1 dan topik 2, dan untuk 40 menit ke depannya kita akan bahas tentang belajar bahasa Korea untuk basic. Oke, nah jadi ya sebelumnya kenalin, nama aku Nurista Maharani. Sekarang sedang menjalankan S2 Korea. Bukan universitas tapi sebutannya itu The Academy of Korean Studies. Jadi lebih tepatnya ini kan kayak tempat research karena mereka atau lembaga ini hanya menerima mahasiswa master dan menerima mahasiswa S2 S3. Jadi dia memang tempat penelitian, tempat orang meneliti gitu ya, tempat ya peneliti gitu. Nah sekarang udah masuk ke semester akhir, jadi sekarang aku sedang mempersiapkan untuk menulis tesis kelulusan gitu ya istilahnya. Jadi udah tinggal ya 1,5 tahun lebih tanpa bisa pulang karena corona gitu. Jadi salam kenal teman-teman semua, terima kasih udah mau bergabung di pertemuan kali ini ya. Kapan lagi gitu ya dapat tips-tips gratis gitu tentang belajar bahasa Korea. Jadi di sini kita bukan full kelas belajar bahasa Korea, tapi lebih secara umum bahas tips-tips dan kira-kira gimana sih contoh soal topik. Dari sini aku berusaha untuk mencarikan yang baik mungkin. Nah itu kalian belum pernah lihat, jadi baru tahu di sini. Udah bisa aku mulai aja ya. Ini karena aku sendiri nggak dengar ada suara orang lain, jadi Ya Kak, boleh aku mulai aja langsung ya. Boleh. Oke, jadi pasti udah pada tahu lah ya ujian topik itu apa sih gitu ya, biasanya dengar topik-topik gitu. Nah, jadi kepanjangan topik itu tadi seperti yang aku sudah sebut, Test of Proficiency in Korean gitu ya, jadi bahasa Inggris sebenarnya di sini. JLPT yang bisa dipakai. Nah untuk ujiannya itu biasanya diadakan setiap tahun tuh 2 kali, biasanya antara bulan ketiga atau keempat dan antara bulan 10 atau 11. Jadi antara Maret April sama November ya biasanya ujiannya. Nah diadakan ini lembaga secara offline ya, nggak ada online pun biasanya harus online. Untuk UGM yang aku tahu offline online. Jadi untuk biaya berubah sih kayaknya sekarang perlu 2015 Rp50.000, nggak tahu kalau berapa. Oke, dan kalau untuk di Korea berbeda dengan di Indonesia, di Korea itu kalau udah topik itu 12 sebulan bisa, setahun bisa 6 kali ada jadwal ujian topik gitu. Makanya kebanyakan teman-teman yang kuliah di Korea memanfaatkan itu. Jadi setiap kali ada ujian topik selalu daftar. Sebagai apa? Sebagai sarana latihan. Latihan karena kan topik istilahnya apa ya, di situ kan kita menguji kemampuan kan, meskipun ya apa istilahnya investasi duit lah ya, mahal. Kalau di Korea soalnya lebih mahal ya, daftarnya itu 40.000 won yang setara dengan 600.000 rupiah. Beda banget ya, kalau di Indonesia kan 150.000 sama 250.000, di Korea mahal banget, 40.000 won plus 600.000 rupiah. Jadi kalau misalnya setahun 6 kali berarti udah menghabiskan hampir 4 juta rupiah untuk tes topik doang gitu, udah level tinggi. Enggak, yang paling level rendah aja udah lulus udah oke. Nah, untuk level-levelnya itu, jadi topik itu dibagi 2 bagian, topik 1 dan topik 2. Topik itu nanti kalian bisa lolos ke level 1-nya doang atau bisa lolos ke level 2. Terus tes topik level 2 kalian bisa tidak lolos, kalian bisa tidak lolos sama sekali, bisa juga lolos level 3-nya atau 4 atau 5 atau 6 gitu. Dan yang paling tinggi skornya itu kalau nggak salah total skor nilainya 300, karena per bagian ujiannya itu kan 100. Jadi karena topik 2 itu ada 3 segmen, segmen mendengar, membaca, dan menulis. Jadi per segmennya itu nilai paling tinggi 100. Oke, ini mungkin informasi dasar aja topik itu seperti ini. Diadakannya oleh siapa dan setiap kapan gitu ya, kita banyak tanya. Untuk pendaftarannya harus offline, jadi harus mencari tahu ke, mungkin coba cari di homepage-nya JIX, atau coba langsung kunjungi JIX-nya, tanya gitu, atau bisa telepon UGM juga tanya gimana
topik hijaunya ada yang nggak ada gitu ya. Karena di topik 1 hanya ada mendengar dan membaca. Kalau nggak salah dalam waktu 2 jam lebih 10 menit kalau nggak salah itu kalian harus sudah selesaikan ini soal. Dan biasanya yang mendengar itu sekali putar jadi kayak salah putar audionya. Jadi emang harus fokus, harus sunyi, tidak boleh ada bisikan apapun yang bisa mendengar dengan jelas gitu ya. Nah kalau membaca ya tergantung kemampuan masing-masing ya, ada batasan waktunya, ntar soalnya harus kayak gimana, ngerjainnya berapa lama, jatah waktunya gitu. Harus diperhitungkan sendiri. Nah untuk yang topik 2 itu ada menulis di sini yang hijau kecil. Di sini ada 4 soal. Kalau sisanya membaca sama mendengar semuanya masing-masing 50 soal. 50 menulis cuma 4. Tapi kan menulis ya, jadi 4 itu soalnya aja 4, tapi yang ditulis bisa berlembar-lembar gitu. Berkalimat-kalimat gitu. Jadi makanya biasanya penyelenggaraan topik itu yang pagi, jadi jam 9 sampai jam 12 itu khusus topik 1. Tapi nanti setelah makan siang tuh topik 2 sampai sore. Sampai jam 5 sore biasanya. Karena ada waktu istirahatnya ya. Jadi melelahkan biasanya topik 2 ini menguras banyak tenaga. Kadang ada dulu temen aku juga dia ikut topik 1 dan topik 2, jadi habis ujian ini dia langsung lanjut ujian ini habis makan siang. Nah itu dia langsung tepar besoknya. Langsung hilang ingatan, dah otaknya lelah. Nah kebetulan banget ya, sekarang kan makin kesini orang makin ingin belajar di Korea, atau bekerja di Korea, atau tinggal di Korea, pokoknya mau ke Korea lah gitu. Saya paham kalau ada tulisan gitu. Meskipun mungkin berbicaranya nggak lancar, belum lancar, tapi kalau misalnya ada tulisan, ada orang ngomong, itu saya bisa paham gitu ya. Jadi emang ini manfaatnya adalah untuk menunjukkan ya level kemampuan kalian. Meskipun sebenarnya tidak linear ya, belum tentu orang belum tentu orang yang level topiknya tinggi terus dia mahir berbicara itu belum tentu ya, karena itu udah fakta banget di sekitarku banyak teman-teman yang dia bahkan baru semester 3 ya, jurusan bahasa Korea baru semester awal kok topiknya udah tinggi-tinggi ya, aku sampai kayak wow gitu ya, kayak wah kamu keren banget, genius gitu. Tapi ternyata begitu dia ngomong nggak bisa, karena emang beda ya ketika kita bahasa Korea dengan tulisan sama berbicara. Sama seperti bahasa Indonesia sebenarnya, orang Indonesia kan ada yang pintar nulis tuh ya, kayak penulis karya ilmiah atau novel atau apa, mereka pintar nulis. Tapi belum tentu ketika berbicara, ketika public speaking misalnya, itu belum tentu pintar juga gitu ya. Jadi ya kalau bisa seimbang, yang bagus kan seimbang ya, topiknya tinggi, ngomongnya pintar gitu. Memang susah, butuh kerja keras di masing-masing bidangnya. Aku pun sekarang meskipun udah S2 ketika nulis makalah itu kayak masih sering salah, karena emang susah, karena aku istilahnya lebih percaya diri ketika berbicara. Jadi ketika menulis tuh susah, banyak dikoreksi yang kata bahasa ini begitu gitu. Jadi emang perlu belajar lebih banyak. Nah di sini aku bagi nih topik 1 untuk ya topik 1 yang level 1 2, topik 2 level 3 4, topik 2 level 5 6 gitu ya. Jadi yang topik ini biasanya untuk topik 1 level 1 2 itu adalah ketika ingin menguji apakah udah lancar membaca bahasa Korea. Karena gini, ketika ada soal mendengar, ya kita kan harus mendengar sambil tuliskan. Topik level 1 pun nggak akan lolos kelas. Lancar, meskipun mungkin salah menjawab ya, karena artinya belum paham, misalnya ada yang belum paham, ya keliru. Jadi kan kelihatan ya, ternyata dia udah paham bahasanya, tapi kata bahasanya masih kurang, atau kata-katanya masih banyak belum tahu kayak gitu. Nah biasanya juga yang diperlukan itu ketika ada ini, contohnya ada salah satu beberapa teman aku yang menikah ya dengan orang Korea di sini, tapi tidak punya basic bahasa Korea. Nah itu mereka butuh imigrasi, pasti pihak imigrasi itu membutuhkan untuk mereka mendapatkan topik minimal level 1. Jadi ketika udah berhasil level 1 ya udah kelar, udah nggak perlu ujian lagi sampai level tinggi. Jadi sesuatu yang mendasar sekali itu level 1. Nah kalau level 3 4 itu udah termasuk punya kemampuan menengah ya. Jadi istilahnya Hangul itu berfantas dari dua kepala, struktur dalam bahasa Korea juga udah di dua kepala, dia udah nggak mikir lagi yang harus subjek objek kayak gitu, jadi udah nggak mikir, tapi
mungkin lebih ke bidang spesifiknya, misalnya ketika membicarakan bisnis, ketika membicarakan ekonomi, atau kosakanya 3 cukup, tapi kalau perusahaan tuh harus 4 nih. Kemudian ya ini daftar beasiswa ya, maksudnya exchange tadi. Nah kalau level 5-6, nah ini kan udah istilahnya kalau 5 mungkin menjelang expert, tapi 6 udah expert gitu ya, tapi sebenarnya nggak juga sih, seperti aku bilang tadi, topiknya tinggi, belum tentu dia juga internet belum, cuma kebanyakan juga linear sih, cuma ya jangan terlalu percaya gitu ya, jangan terlalu percaya di satu bidang aja, harus dites dua-duanya. Tes topiknya bagus, berarti tes berbicaranya juga harus ada. Makanya sebenarnya sekarang sedang ada simulasi di Korea, yaitu tes topik khusus berbicara. Nah, jadi kemarin salah satu seniorku ada yang menjadi target percobaannya gitu. Dan katanya tes topik berbicara ini sama kayak TOEIC mungkin yang mirip. Jadi ketika ada satu tema gitu, misalnya tolong bicarakan tentang misalnya isu corona, misalnya kayak gitu ya. Nah itu kan udah pasti orang, kosakatanya kurang nih tentang corona, udah level 5-6 gitu. Nah ketika berbicara dia kayak oh gitu ya. Makanya kemarin ada simulasi, jadi mungkin tahun depan udah ada resminya kayaknya ujian khusus berbicara bisa. Nah biasanya untuk level 5-6 topik ini ketika mendaftar kerja ya, atau beasiswa master atau doktor atau beasiswa penelitian yang lain, dan biasanya ada penghargaan khusus juga gitu. Seperti itu biasanya. Contohnya ini keuntungan ketika bisa dapat topik tinggi itu kalau saya daftar GKS ya, kita tahu beasiswa Government Korean Scholarship ya, GKS itu beasiswanya udah turah-turah, maksudnya udah banyak beasiswanya, tapi kalau kalian topiknya tinggi bisa ditambahin, bisa dapat tambahan ceteran dan itu lumayan loh, bisa sampai 2 juta rupiah tambahan. Jadi kan wow, makanya orang-orang banyak mengejar ini, mengejar buat dapat topik level 5 ya, dapat plus-plusnya. Jadi semoga sampai sini udah paham ya, bahwa oh ternyata meskipun mau Korea apa enggak, atau aku kayak cuma ingin otodidak aja sih belajar bahasa Korea, tapi nggak ada salahnya kan ikut tes topik. Selain menguji kemampuan, kalian bisa punya aset seenggaknya, punya sangat percaya. Nah satu lagi, sertifikat berlaku 2 tahun, udah tahun lewat harus ujian lagi gitu. Nah terus ini kita masuk ke bahasa Korea. Jadi kita nanti pertemuan segmen keduanya kita bahas benar-benar soal topiknya. Kita lihat pattern atau struktur soal topik satu topik itu kayak gimana sih gitu. Nah ini kita masuk ke bahasa Korea, itu susah nggak sih gitu ya. Kalau dibanding bahasa Inggris mungkin jauh lebih susah ya, karena dari tulisannya aja udah beda gitu. Pertama, makanya di sini aku mentingin banget karakter Hangul ya. Pertama karakter Hangul dulu. Hafalan karakter Hangul itu udah tidak bisa dikompromi lagi ya, mau nggak mau kan, nggak ada tips selain kalian berinvestasi, menyuangkan waktu dan menginvestasi tenaga dan usaha kalian untuk menghafalkan karakter tersebut. Karena dulu pun ketika 2014 aku baru masuk kuliah, 2 minggu full ya, Senin sampai Jumat kan, Senin sampai Jumat 2 minggu full, berarti 10 hari 10 hari full tuh ke kampus cuma buat apa? Cuma buat latihan Hangul. Jadi meskipun ada temen yang udah bisa ya, kan banyak ya teman-teman apalagi sekarang dari SD udah belajar Hangul, udah lancar baca Hangul gitu ya. Nah ini waktu dulu kan ada yang baru masuk jurusan, dia bener-bener